Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali ya. Hari ini saya akan coba menjelaskan mengenai persiapan untuk sertifikasi Microsoft Excel 2019 ya. Oke, saya coba share terlebih dahulu. Jadi file yang digunakannya nanti bisa dilihat di link yang sudah dibagikan ya. Jadi di situ akan ada tiga file ya. Ada project 1, project 2, dan project 3. Saya akan coba bahas semuanya ya. Yang pertama kita akan bahas dulu yang project satu. Di project satu ini ada 7 soal ya. Nah, soalnya ada di file Microsoft Word, Question of Overview 1 to 7. Nah, ini file yang kita kerjakannya. Saya sudah siapkan di sini untuk soalnya, kemudian di bagian atas ini untuk file yang kita kerjakan ya. Oke, langsung saja. Yang soal pertama adalah your recently open a online toy store. You have sold product to 116 individual customer. You are evaluating customer and data order. Oke, task one. On the customer worksheet, ingat ya tips utamanya setiap kali kita ketemu dengan soal gitu ya, maka yang perlu dilihat adalah worksheetnya terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai nanti kita mengerjakan di salah worksheet ya. Nah, yang diminta di sini adalah customer worksheet. Kita pindahkan dulu customer worksheet. Kemudian di berikutnya adalah format the table so the every row is shade. Nah, shade di sini adalah perintahnya untuk memberikan warna yang berbeda di dalam baris ya, karena di sini row ya. Maka kita cukup pilih menu table design. Nah, di sini ada banded row, kita checklist saja. Nah, ini berarti soal pertama sudah terpenuhi ya. Di sini kan use a technique that automatically update the formatting if you insert new row. Jadi ketika nanti ditambahkan row baru, itu warnanya kan disesuaikan ya gitu. Jadi ada perbedaan warna antara row pertama dan row berikutnya. Oke, untuk soal nomor 2, on the customer worksheet, masih di worksheet yang sama, sort the table the to order the record by the country field with customer in the United States first and customer in Canada second. Oke. Kemudian then sort the customer in each country alphabetically from A to Z by the city field. Finally, sort the customer in each state or province in ascending order by the postal code field. Nah, jadi ada 3 sort ya. Nah, kita tinggal pilih menu data ya. Di sini ada sort ya. Kemudian sort yang pertama kita diminta menggunakan country ya. Jadi kita pilih country di sini. Kemudian country yang dimintanya ada 2 ya, United States, kemudian Kanada. Kita pilih yang order, pilih custom list. Kemudian kalau di sini tidak tersedia untuk apa United States dan Kanadanya kita ketikkan ya, tinggal ketikkan saja United States, kemudian enter Kanada, kemudian kita klik add ya sampai muncul di sebelah custom list. Kemudian klik OK ya, sehingga nanti di sini akan muncul pilihan United States, Kanada. Nah, sort yang kedua diminta menggunakan city ya, by the city field ya. Di sini dimintanya A to Z. Kita tinggalkan klik add level. Kemudian di sini pilih city ya. Di sini sudah ketentuannya sudah sesuai A to Z ya. Kemudian yang terakhir adalah finally sort the customer in each state or province is ascending order by the postal code. Ya, ini tinggal kita add level lagi, pilih postal code ya. Kemudian di sini kita klik OK, sehingga nanti akan the warning akan muncul jika di sini tidak ada ketentuan lain, kita tinggal klik OK ya. Nah, itu untuk soal kedua. Soal ketiga di project pertama adalah on the customer worksheet, masih worksheet yang sama, enter the formula in cell N2. Kita cari langsung dari sini pakai name box ya biar lebih cepat. N2, kemudian enter. Nah, dia langsung muncul ke di sini ya. Di sini dimintanya adalah use an Excel function to return the average age of the customer based on the value in the current age. Nah, di sini diminta untuk mencari rata-rata. Sehingga rumus yang digunakannya atau formula yang digunakannya adalah sama dengan average ya. Kemudian kita blok dari current age ya, dari data yang paling pertama sampai dengan data terakhir ya. Di sini ada 116 data ya. Kemudian tekan enter sehingga hasilnya adalah 29,66 ya. Itu untuk soal ketiga dari project pertama ya. Masuk ke soal keempat. On the product worksheet. Kita pilih ke product worksheet. Kemudian di sini adalah apply the number format to display the number in the unit price column. Nah, ini unit price berarti kita klik dulu cell yang dimintanya unit price.
di sini diminta adalah untuk merubah menjadi tiga ya, three decimal place ya. Kita blok saja ya, bisa tekan tombol Shift, Control panah bawah lebih cepat. Kemudian kita pilih home ya, di sini ada number. Sebetulnya Anda bisa gunakan ini ya, cuman kita kalau klik ini kan harus diklik beberapa kali. Untuk lebih cepat kita gunakan application launcher di numbernya. Nah, kemudian pilih number, di sini ada decimal place, kita tinggal ketikkan 3 ya. Kemudian klik OK, nanti secara otomatis decimal numbernya menjadi 3. Oke, itu untuk soal keempat. Kemudian untuk soal kelima, on the order worksheet, kita pindah ke order worksheet. Diminta adalah use automatic formatting method to the cell in order total. Nah, ini diminta di order total that content above a phrase ya. Value by applying green fill with that green text, use technique that automatically update for the formatting if the column value is changed. Nah, ini kita lihat dari soalnya diminta untuk merubah kondisional formatnya untuk cell atau untuk kolom order total ya. Jadi kita tinggal blok order totalnya terlebih dahulu, kemudian pilih masih di menu home. Nah, di sini ada conditional formatting. Kemudian di sini dimintanya adalah above average. Nah, above average ini biasanya akan muncul di top bottom rules ya. Nah, di sini ada above average. Kita klik saja, kemudian kita perhatikan di ketentuan selanjutnya. Di sini dimintanya adalah applying green fill with that green text. Nah, kita tinggal cari saja green fill with dark green text ya. Nah, ketika klik di sesuai, kita klik OK sehingga nanti akan muncul conditional formatting sesuai dengan ketentuan di soal ya. Nah, di sertifikasi ini kita hanya mengerjakan apa yang diperintahkan di soal ya, tidak boleh dilebih-lebihi ataupun dikurang-kurangi ya. Dan sebisa mungkin kita menggunakan menu-menu yang sesuai dengan soal yang diminta. Itu jangan sampai banyak hal yang tidak perlu dikerjakan di luar soal yang dimintanya. Oke, itu untuk soal nomor 5. Kita masuk ke soal nomor 6. On the order worksheet, masih di worksheet yang sama. Enter the formula in G2 ya. Jadi untuk memudahkan kita gunakan name box. Kita ketikkan saja G2, enter. Nah, dia akan langsung masuk di sel tersebut gitu ya. Kemudian return the order total value that the individual order that has the highest. Nah, ini kata kuncinya adalah highest ya. Berarti kita gunakan formulanya adalah sama dengan max ya. Max itu untuk menghitung nilai terbesar. Kemudian berasal dari apa? Berasal dari order total. Kita ambil dari order total, kemudian kita blok ya. Pakai shift, control, panah bawah ya. Kemudian tekan enter. Nah, sehingga nanti muncul di sini 786. Oke, itu untuk soal nomor 6. Soal nomor 7, on the customer by order worksheet, use Excel data tools ya. Oke, kita masih minta ke customer by order, pindah dulu worksheetnya. Kemudian di sini diminta use an Excel data tools to remove or record with duplicate first name. Oke, berarti diminta untuk menghapus data ganda untuk kolom first name. Berarti kita tinggal pilih dari data ya. Kemudian di sini ada remove duplicate. Nah, kita tinggal unselect all ya. Kemudian tinggal checklist yang first name ya. Sehingga nanti yang dihilangkan hanya data ganda yang di cell first name ya. Klik OK. Kemudian kemudian kita lanjut ke soal, oh udah selesai ya. Ini untuk soal terakhir di project pertama ya. Ini tinggal kita close Excel-nya ya, dan save. Kemudian buka yang overview 2. Kita buka lagi soalnya ya. Nah, ini untuk overview dia soal project kedua ya. Ini project kedua. Beginning at cell A5 ya. Nah, di sini dimintanya adalah worksheet 5,000 donor ya. Kita klik di 5,000 donor, kemudian kita taruh di A5 ya. Diminta di sini adalah import the data from the tab delimited source file, contribution contributor.txt, locate in the document folder, is set all default ya. Tinggal kita pilih data ya. Ini diminta untuk melakukan impor ya. Impornya berdasarkan text file ya. Jadi kita tinggal pilih di sini ada from text or CSV. Kita klik saja. Nah, biasanya ketika nanti ujian nanti filenya langsung muncul ya, karena di sini saya menggunakan lokal ya, sehingga nanti kita harus cari dulu ya di folder yang sama dengan soalnya. Di sini sudah muncul ya, ada contributors ya. Tinggal klik saja, pilih import. Nah, di proses import ini kita perlu perhatikan adalah nama kolomnya ya. Jadi kalau misalkan di sininya nama kolomnya sudah sesuai ya, berarti seperti ini kan sudah
muncul ya nama kolomnya, sehingga kita tinggal langsung aja pilih load ya, pilih load to ya. Kemudian kita pilih exiting worksheet. Kenapa harus dipilih load to? Karena kalau tidak dipilih load to, maka akan dibuatkan sheet baru ya. Sehingga kalau kita pilih load to, kita bisa rubah dulu yang tadinya new worksheet ke exiting worksheet. Sehingga nanti akan dibuatkan tabelnya di worksheet yang sudah ditentukan. Tinggal klik OK, sehingga nanti akan muncul tabelnya dan muncul seperti ini. Oke, itu tuh soal yang pertama di project kedua. Soal keduanya adalah navigate the name rank. Nah, name rank ini kita bisa peroleh di yang namanya name box ya. Jadi kita tinggal mencari nama Oregon di name box ya. Kalau ini terlalu kecil kita bisa geser ya sehingga nanti di sini klik. Nah, di sini ada Oregon. Tinggal klik saja Oregonnya. Kemudian di sini diminta adalah remove the content. Yang berarti kita tekan tombol delete di keyboard ya sehingga nanti kontennya dihapus ya. Cukup seperti itu saja. Itu untuk soal nomor 2. Soal nomor 3 adalah add new worksheet name 1000 donor. Oke, tinggal kita klik plus di bagian worksheet bagian bawah ya. Di sini ada new sheet ya, tinggal klik plus ya. Kemudian kita klik kanan di sini di bagian sheetnya, kemudian pilih rename ya. Kemudian kita beri nama sesuai dengan soal ya, dolar, kemudian 1000 ya, ini pakai koma di situ di soalnya 00 donors ya, donors. Oke. Kalau sudah di enter, maka sudah selesai ya untuk soal nomor 3 ya. Kemudian soal nomor 4. On the 5000 donor worksheet. Kita pindah lagi ke 5000 donor worksheet. Hyperlink cell D3. Kita cari D3-nya, D3, enter ya. Diminta untuk membuat hyperlink, tinggal klik kanan saja ya, pilih link ya. Kemudian dimintanya di sini adalah to the email address. Berarti kita tinggal pilih link to-nya ke email address. Kemudian alamatnya kita ketikkan Jones at Bellows College ya. Di sini tinggal kita ketikkan Jones ya, John at below below college ya, college.com ya. Nah, seperti ini ya. Tidak ada perintah tambahan, berarti ini sudah oke, tinggal klik oke dan nanti akan muncul mail to ya. Kemudian di sini akan berwarna biru, ini berarti sudah terhubung ke email ya. Jadi kita nggak perlu mengetesnya ya, jadi karena dimintanya hanya sebatas membuat link. Kemudian adalah yang task kelima ya. Task kelimanya read the worksheet so the 5000 donor is the first ya. Ini cara yang paling cepat adalah tidak digeser manual ya. Kita tinggal klik kanan di sini ya. Kemudian pilih move or copy ya. Kemudian kita pilih yang paling kan di sini dimintanya adalah inverse ya. Berarti kita klik bagian paling atas tanpa checklist create copy tinggal kita klik maka secara otomatis worksheetnya akan pindah ke bagian paling depan ya di sini ya. Oke, itu untuk project yang overview 2 ya. Kita close. Kita akan masuk ke project overview 3 ya. Oke, di project overview 3 dimintanya adalah change the margin ya. Oke, di sini tidak ditentukan ya worksheetnya apa. Kenapa? Karena hanya satu sheet ya. Jadi di sini tidak disebutkan worksheet apa kan gitu ya. Oke, berarti kita langsungkan rubah saja. Nah, yang perlu kita perhatikan di soal yang seperti ini adalah measurement-nya atau ukurannya. Ya, kalau kalau misalkan ukurannya kutip seperti ini, berarti dia inci. Sedangkan kalau seperti ini ada sentimeternya, berarti kita gunakan sentimeternya. Nah, itu tergantung dengan komputer yang nanti kita gunakan. Nah, untuk mengeceknya gimana? Nah, Anda tinggal klik page layout ya, kemudian pilih margin. Nah, di sini akan terlihat ya. Ini berarti kita menggunakan inci di komputer saya ini. Tinggal kita pilih custom margin ya. Nah, tinggal kita sesuaikan. Di sini dimintanya adalah on the top and bottom adalah satu ya. Ini sudah satu ya, tidak perlu dirubah. Kemudian on the left right adalah 0,75, left right sudah 0,75. Sedangkan untuk header footernya 0,5. Nah, ini kebetulan tidak perlu dirubah ya. Tapi kalau saat ujian biasanya nanti akan diminta untuk dirubah. Disesuaikan saja dengan ukuran yang diminta di soal. Ya, ketika sudah oke, tinggal klik oke ya. Kemudian soal nomor 2 tas 2 ya, hide row 29 and 13 ya. Jadi kita tinggal cari row 29, nah ini ya. Dan 30, ini 29, 30 kita tinggal blok saja seperti ini. Kemudian klik kanan, pilih hide ya. Sehingga nanti row tersebut disembunyikan. Oke, itu untuk soal nomor 2.
Soal nomor 3 adalah configure the worksheet so that row 8, ya, row 8 and the word art remain visible as you scroll this vertically. Ya, jadi ini maksudnya adalah agar judul order detail maupun row 8 ini tetap di atas ketika kita scroll ke bawah. Nah, caranya berarti kita menggunakan fitur freeze, ya. Kita cukup blok di row 9, kemudian pilih view, ya. Kemudian di sini ada freeze pane, tinggal pilih freeze pane, ya. Sehingga kalau kita scroll ini tetap di bagian atas. Oke, itu untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 4, check the spreadsheet for accessibility problem. Nah, ini diminta untuk mengecek accessibility dari worksheet kita. Caranya adalah tinggal pilih file, kemudian pilih info, ya. Di sini ada check for issue, ya. Tinggal kita pilih check accessibility. Kemudian nanti di sini ada accessibility assistant. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di sini diminta adalah correct the error by adding three nursery inventory as an alternative text title. You do not need to fix the warning. Nah, warning ini kita biarkan, ya. Kita tidak diminta untuk menghilangkan warning ini, tapi kita diminta untuk menambahkan alternatif teks eh, di dalam table, ya, di dalam table nih. Correct the by adding three nursery inventory and associating in text title, ya. Nah, ini berarti kita tinggal klik di dalam tabelnya, klik kanan. Nah, di sini akan muncul table, kemudian kita pilih alternative text, ya. Tinggal kita isikan di sini di bagian dimintanya adalah di bagian title, ya. Jadi kita isikan di titlenya Tri Nursery Inventory, ya, seperti ini. Kita klik OK. Nah, sudah selesai, ya. Jadi ini tetap tidak berubah, tapi ini kita sudah menambahkan alternatif teks di dalam table yang sudah ada, gitu ya. Oke, itu untuk project ketiga, ya. Kita akan masuk ke project keempat, ya. Kita save dulu dan save dulu, ya. Kita masuk ke project keempat, kemudian kita klik di project keempat. Nah, ini, ya. Di project keempat yang pertama, soal pertama adalah configure the order detail worksheet. Oke. Kita sudah di order detail worksheet. So the column heading in row 9 appear on all printed page. Jadi dimintanya agar si baris 9 ini muncul di setiap kali kita mencetak kertas tersebut, kita mencetak data ini, gitu ya. Caranya seperti apa? Caranya cukup tinggal pilih di page layout, ya. Kemudian kita pilih print title. Nah, di sini ada row to repeat at the top. Kita klik saja bagian row-nya, tinggal klik yang row 9. Kemudian klik OK. Kemudian tinggal klik OK. Nah, maka setiap nanti kita ngeprint pasti akan muncul row 9, gitu ya. Oke, tinggal berikutnya untuk pembuktiannya sebenarnya tinggal kita cek aja di sini, ya, file, terus tinggal pilih print, ya. Di sini akan muncul, ya, ini, ya. Kita pindah kertas, ini tetap muncul di bagian paling atas, ya. Oke, kita balik lagi ke soal, ya. Nah, untuk nanti saat ujian jangan dicek, ya, tapi hanya untuk membuktikan ini saya hanya menunjukkan bahwa eh, efeknya ketika kita merubah tadi itu seperti apa. Oke. Untuk soal nomor 2 adalah the discount price in 90% on the price. Oke, discount price ini, ya, 90% on the price, ya. Modify the column F the show discount price for each product ID. Oke, tinggal sama dengan, ya, 95% dikali price, ya, ini, ya. Sama terus enter, tinggal kita tarik ke bawah, ya. Karena dimintanya untuk setiap produk ID, kan, berarti kita tinggal tarik sampai bawah. Oke, itu untuk soal nomor 2, ya, di project nomor 4, ya. Soal nomor 3 adalah modify the cell formatting in F1, ya. Nah, di sini juga tidak ditentukan worksheet-nya, ya. Berarti nanti kita masih di worksheet yang sama, ya. Nah, ini dimintanya F1, ya. Tinggal klik saya di nembok F1, enter. Kemudian mungkin di sini bukan F1, ya. Mungkin ada soal-soal di sini, ya. Ini maksudnya adalah F9 yang ini, ya. Dimintanya adalah untuk text on to line, ya. Nah, text on to line ini kita tinggal pilih home, ya. Kemudian pilih wrap text, ya, seperti ini. Sehingga nanti ini ada dua baris seperti ini, ya. Oke, itu untuk soal nomor 3. Yang soal nomor 4, simultaneous replace all instant. Nah, all instant berarti ini, ya, 11079 dengan 11080, ya. Nah, jadi kita diminta untuk merubah, mereplace, gitu ya, nilai 079 ini dengan 080. Langkahnya berarti tinggal pilih home, kemudian di sini ada find and select, pilih replace, ya. Kemudian kita ketikkan yang find what-nya dengan
11079, replace-nya adalah 11080 ya. Kita pilih klik option dulu. Nah, kita akan merubah di keseluruhan sheet ya. Sehingga di sini tinggal kita pilih sheet saja. Tinggal pilih replace all. Ya, di sini ada dua perubahan. Oke. Sehingga nanti yang 79 tadi yang di sini sudah berubah jadi 080 ya. Tinggal klik close. Oke, itu untuk soal nomor 4 di project keempat ya. Kita masuk ke soal nomor 5. On the sales by region. Kita pindah ke sales by region ya. Apply the rows ya, the table style like uh, 17 to the inventory table. Oke, kita klik dulu di bagian tabelnya. Ini untuk memberikan style ya untuk table. Berarti kita tinggal pilih table design. Nah, di bagian ujung kanan ya, di sini ada table design. Kita tinggal lihat dimintanya ada light, ini bagian light ya. Diminta nomor 17 dan warnanya rose ya. Kemudian ini ya. 17 ini 10 berarti ke bawahnya 17 nih harusnya nih ya. Kita sorot saja ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk kalau kita tidak hafal misalnya posisinya di mana, kita bisa sorot dulu ya sampai nanti muncul tooltipsnya. Kemudian ketika tooltipsnya sesuai dengan soal baru kita eksekusi ya. Tinggal klik ya. Klik. Nah, berarti ini sudah dieksekusi. Seperti itu. Oke, itu soal nomor 5 dari project 4. Ya, kita masuk ke soal nomor project 5 dan masuk ke soal pertama lagi. Saya close dulu ya. Kita masuk ke project nomor 5 soalnya. Oke, on the adult program worksheet. Oke, ini pindah dulu adult program worksheet ya. Ini sudah masuk ke adult program worksheet. Insert the column spark line for each sport that show the enrollment for the past 5 years. Oke, tinggal klik di growth trend ini ya. Kemudian kita blok saja ya ini bagian ini. Kemudian pilih insert, dimintanya adalah spark line, ini spark line di bagian tengah. Yang diminta adalah kolom ya, kita pilih kolom. Nah, yang perlu dirubah adalah data range-nya. Data range-nya kita klik, karena di sini diminta 5 tahun, berarti kita blok dari sini sampai 5 tahun, terus kita blok ke bawah ya. Seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian klik oke, sehingga nanti akan muncul spark line-nya di sebelah sini. Oke. Itu untuk soal nomor pertama. Soal nomor 2 on the youth program. Oke, kita pindah ke worksheet youth program. Create a table from the cell rank A9 sampai G19, include row 9 as a header. Oke, berarti kita tinggal diminta blok dulu ya. A9.2 sampai dengan G19. Enter ya. Nah, ini yang dimintanya. Pilih insert ya, kemudian pilih table, kemudian di sini pastikan checklist my table has header. Klik OK, sehingga nanti akan berubah menjadi table ya. Nah, di sini tidak diminta untuk dirubah stylenya, jadi kita cukup membuat table saja. Oke. Soal nomor 3, unhide the summary worksheet. Nah, ini diminta untuk mengembalikan atau menampilkan gitu ya worksheet yang bernama summary ya. Tinggal klik kanan, pilih unhide. Nah, di sini ada summary ya, klik OK. Nah, ini untuk summary ya. Udah selesai, tinggal berikutnya ada task 4, add the alternative text title adult enrollment to the adult program new table. Nah, kita harus diminta cari dulu tabel dengan nama adult program new. Kita klik di sini di name box ya. Ini ada adult program new. Nah, ini ternyata tabelnya yang ini. Kemudian kita tinggal tambahkan alternatif teks. Tinggal klik kanan, pilih tabel lagi, kemudian pilih alternatif teks ya. Nah, di sini dimintanya adalah title ya. Berarti kita masukkan di title adult enrollment. Oke. Kalau sudah tinggal klik OK. Kemudian berikutnya adalah masuk ke sudah selesai ya untuk project 5. Kita masuk ke project 6 ya. Ini tinggal kita close dulu dan save ya. Kita masuk ke project 6. Kita buka lagi ya. Oke, in cell M9. Oke, kita langsung klik di sini atau langsung terlihat ya M9 ini ya berarti ya. Ini M9. Nah, di name box-nya M9 kan. Di sini dimintanya adalah insert a function that calculate the number of group containing 12 or more people, even if the order the row is changed. Karena di sini diminta untuk menghitung jumlah data berdasarkan kriteria 12 di sini, maka
formula yang digunakan adalah sama dengan count if, ya. Kemudian kita blok yang diambil dari group size ini, ya. Kemudian kita blok sampai bawah. Nah, kemudian kita masukkan kriterianya adalah pakai kutip, ya. Kalau untuk kriteria di sini lebih besar containing 12 or more, ya. Containing kan berarti mengandung 12 dan lebih besar kan. Karena di situ ada kata kunci or more. Lebih besar sama dengan 12, ya. Enter, sehingga yang muncul 8 grup, ya. Di soal berikutnya adalah di M10-nya diminta untuk insert a function that calculate the total amount. Nah, diminta untuk menghitung total ini, ya, berdasarkan grup yang ada di sini 8 ini, ya. Eh Containing 12 or more people even if the order is wrong change. Sehingga rumus yang digunakan adalah sama dengan sum if, ya, formula yang digunakannya. Ranknya masih sama, ya, ranknya masih di group size, ya. Tinggal kita blok. Kriterianya juga masih sama, yaitu lebih besar sama dengan 12 karena group size-nya 12 or containing, gitu, ya. Lebih besar sama dengan 12. Hanya saja di sum if ini kita tambahkan sum rank. Nah, sum rank-nya apa? Sum rank-nya adalah total, ya. Kita blok totalnya, kemudian enter. Sehingga hasilnya 28.225. Oke, itu soal nomor 2 di project 6. Kita masuk ke soal nomor 3. In cell C8 summer booking. Kita pindah, oh masih di worksheet yang sama, summer booking, ya. Insert a function that join. Oke, join the last name to the customer first name, separate by comma and space, example Campbell, David. Oke, kita diminta untuk membuat sebuah gabungan teks, ya, untuk customer ini. First name, kemudian ditambahkan koma dan spasi, terus diberikan last name, ya. Ini kita gunakan formula sama dengan concat, ya. Kemudian kita pilih last name terlebih dahulu, kemudian kita pisahkan dengan koma, kutip, ya. Nah, di sininya karena ada koma di dalam pemisahnya, kita kasih koma lagi, spasi, baru di sini kita tambahkan koma. Nah, kalau eh, first name-nya misalkan tidak bisa diklik, ini tinggal kita klik di ujung, boleh, gitu, ya. Kemudian kita geser. Nah, seperti ini. Nah, enter, sehingga nanti muncul seperti contoh, ya. Campbell David, ini Nixon Toby, dan seterusnya, ya. Ini kan di sini dimintanya adalah last name to the first name, ya. Ini berarti last name to the first name, ya. Oke, itu untuk jawaban soal nomor 3. Soal nomor 4 on the spring booking. Kita pindah ke worksheet spring booking, ya. Remove the table functionality for the table, retain the formatting and location of the data. Oke, berarti ini kita merubah tabel yang ada menjadi normal rank. Caranya adalah klik di dalam tabel, pilih menu table design. Nah, di sini ada pilihan convert to range, ya. Ini tinggal kita klik. Di sini do you want to convert the table a normal range? Yes. Nah, ini sehingga nanti fitur filternya hilang, ya, di dalam tabel tersebut. Dan menu table tool-nya jadi hilang, ya. Karena dianggapnya sudah bukan sebuah tabel, ya. Oke, untuk soal nomor 5, insert page numbering. Oke. In the center, the footer of the spring booking worksheet using the page one off. Oke, ini masih di worksheet yang sama, ya, spring booking. Pilih insert, kemudian di sini ada header footer. Kemudian kita klik di bagian tengah, di sini ada pilihan tengah, kiri dan kanan, ya. Di sini dimintanya adalah insert page number, insert on the footer. Nah, ini kan header, ya. Kita cari yang footernya. Kita scroll bagian apa worksheetnya sampai ketemu footer. Nah, ini bagian footernya, ya. Kemudian kita pilih header footer di sini. Kita klik di footer ini, pilih yang page one off, ya. Tinggal klik page one off-nya, nanti akan muncul. Kalau sudah selesai, kembalikan ke tampilan semula, ya. Nah, seperti ini. Ini untuk soal nomor 5, project nomor 6. Oke, kita masuk ke soal terakhir di project 7. Ini kita close dulu, kita masuk ke project 7, ya. Oke, ini project 7. Oke, masuk ke task one on the summer sales worksheet. Oke, tinggal klik summer sales worksheet. Kemudian diminta adalah use the data in the product and total. Oke, kita blok dulu produknya, ya. Kalau sulit, Anda klik dulu bagian headernya seperti ini. Tekan shift control panah bawah. Kemudian tekan control, klik lagi bagian totalnya, ya. Shift control panah bawah, ya, seperti ini. Sehingga nanti produk dan totalnya terpilih, ya. To create 3D pie chart. Oke, pilih insert, kemudian pilih 3D pie, ya, yang ini 3D pie chart.
Kemudian position the new chart to the side of the column chart. Nah, ini ya, sebelah kanannya ya. Berarti ini sudah di posisi sebelah kanan. Oke, berarti sudah ya. Soal pertama, soal kedua, on the spring cells, pindah dulu worksheet spring cells. Add the title new product to the column chart. Oke, kolom chart ini ya. Nah, ini harusnya sebetulnya ini belum ada judulnya harusnya ya, seperti ini. Ini harusnya seperti ini harusnya. Nah, ini mungkin sebelumnya sudah ke save ya. Kemudian diminta juga di sini ada grow cell dan mon ya. Oke, berarti harusnya di sini pertama adalah namakan title dulu ya. Di sini chart title, checklist dulu. Kemudian kita klik all, Ctrl A ya. Ketika new produk ya, produk, produk ya, produk betul ya, produk. Kemudian klik lagi plusnya, pilih aksis title. Di sini diminta vertical aksisnya gross sale, horizontal aksisnya mon. Ya, ini berarti kita checklist dua-duanya ya. Kemudian yang vertical aksis ini ya, bagian vertical aksisnya kita ganti dengan gross sales ya. Kemudian horizontal aksisnya kita ganti dengan Ctrl A dulu ya biar cepat ya. Man ya, man. Oke, ini oh ini besar harusnya kecil ya. Oke, man ya. Nah ini udah selesai. Tas kedua, kita masuk ke tas ketiga. On the spring cell worksheet, apply the spring cell ya. Kita masih di worksheet yang sama ya. Apply the style 3 monochromatic color 2 palette to the 3D pie chart. Ini ya, berarti tinggal klik chart design. Kemudian dimintanya stylenya style 3. Ini style, chart style. Pilih yang nomor 3. Ini yang nomor 3. Kemudian and monochromatic color 2. Nah, colornya ada di sini, change color ya. Pilih monochromatic, pilih yang nomor 2. Nah, ini nomor 2 ya. Oke. Nah, itu untuk soal nomor 3 di project terakhir ya. Berikut ya yang bisa saya sampaikan di penjelasan project pertama ya dari persiapan sertifikasi Microsoft Excel 2019. Terima kasih. Kita akan lanjut nanti ke project selanjutnya.